Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio DKM Miftahul Jannah Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam suasana penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar setia yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan intisari kajian yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Abdus Somad Naseh pada tanggal 25 Januari 2026 yang bertempat di masjid kita tercinta Miftahul Jannah. Kajian yang penuh hikmah ini membahas tuntas tentang keutamaan dan peristiwa penting di bulan Sya'ban sebagai persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi tiba. Sungguh, nikmat Allah tiada tara yang telah mengumpulkan kita untuk sholat subuh berjamaah, sebuah ibadah yang dijanjikan dalam jaminannya. Pendengar setia yang budiman, mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya makna dan kedudukan bulan Sya'ban ini? Secara bahasa, Sya'ban itu berarti bercabang atau berpencar. Makanya, zaman dahulu orang-orang Arab sering berpencar mencari nafkah di bulan ini, seolah-olah kebaikan pun bercabang-cabang dan meluas. Nah, bulan Sya'ban ini unik, letaknya persis di antara bulan Rajab dan Ramadan. Saking seringnya dilalaikan orang, Nabi Muhammad SAW sampai bersabda, "Sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku." Masya Allah, betapa mulianya bulan ini sampai diistilahkan sebagai bulan Nabi kita. Sebelum jauh membahas Sya'ban, kami singgung sedikit tentang Rajab. Rajab itu artinya mengagungkan atau memuliakan. Benar sekali, bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan haram atau Ashhurul Hurum yang dimuliakan Allah, di mana segala bentuk perbuatan zolim dan peperangan sangat dilarang. 3 bulan haram lainnya adalah Zulka'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Baiklah, kembali ke bulan Sya'ban. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan ini yang patut kita renungkan bersama. Yang pertama dan sangat monumental adalah tahwilul kiblah atau perpindahan arah kiblat. Ini terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Awalnya kiblat umat Islam itu Baitul Maqdis di Yerusalem, namun atas perintah Allah, kiblat dipindahkan ke Ka'bah di Makkah. Peristiwa ini bukan sekedar pindah arah biasa pendengar. Ini adalah ujian keimanan yang sangat berat. Allah ingin membedakan siapa yang benar-benar setia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang berbalik. Ingat firman Allah, timur dan barat itu adalah milik Allah. Surat Al-Baqarah ayat 142. Perpindahan kiblat ini adalah bentuk ujian kesetiaan kita. Kedua, di bulan Sya'ban inilah turun ayat Al-Quran yang secara tegas memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, ini semakin menguatkan mengapa Sya'ban disebut bulan Nabi. Karena disinilah kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Ketiga, yang mungkin banyak dari kita belum tahu, ternyata ayat tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, itu diturunkan di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan itu sendiri. Ini lagi-lagi menegaskan bahwa Sya'ban adalah bulan persiapan matang kita menyambut datangnya Ramadan. Keempat, dan ini tak kalah penting, bulan Sya'ban adalah waktu di mana amal perbuatan kita diangkat dan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keutamaan inilah, Nabi Muhammad SAW sangat menyukai saat amalnya diangkat dalam keadaan berpuasa. Beliau bahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban hampir sebulan penuh, melebihi puasa di bulan-bulan lainnya selain Ramadan tentunya. Lalu bagaimana dengan hukum puasa di bulan Sya'ban, terutama setelah nisfu Sya'ban? Ustadz menjelaskan, hadis yang melarang puasa setelah pertengahan Sya'ban itu berlaku bagi mereka yang memang tidak punya kebiasaan puasa sunnah atau tidak punya hutang puasa qadha atau nazar.
Namun bagi kita yang terbiasa puasa sunnah seperti Senin Kemis atau masih punya hutang puasa Ramadan, bahkan yang punya nazar, maka tetap diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melanjutkannya. Jadi jangan keliru ya pendengar. Menarik juga, Ustadz Abdus Somad Naseh mengingatkan kita tentang 3 jenis kiblat yang harus kita pahami. Pertama, kiblat mata. Saat sholat, pandangan mata kita diarahkan ke tempat sujud, yaitu sajadah. Kedua, kiblat badan. Seluruh tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, harus menghadap ke Ka'bah atau arah Ka'bah jika kita tidak melihatnya langsung. Ketiga, dan ini yang paling esensial, adalah kiblat hati, yaitu fokus hati kita sepenuhnya tertuju kepada Allah. Inilah kiblat terpenting yang harus selalu kita jaga, baik saat sholat maupun di luar sholat. Pendengar radio DKM Miftahul Jannah yang budiman, sungguh banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kajian hari ini. Dari seluruh paparan Ustadz tadi, kami bisa merangkum beberapa hikmah dan pelajaran berharga. Pertama, betapa pentingnya persiapan spiritual. Bulan Sya'ban ini adalah pemanasan kita untuk Ramadan. Waktunya kita perbanyak ibadah sunnah, bermuhasabah diri, dan meningkatkan kualitas ketaatan kita. Kedua, kisah Tahwilul Qiblah mengajarkan kita tentang ujian keimanan dan ketaatan. Ketaatan sejati itu adalah mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, meskipun kadang bertentangan dengan kebiasaan atau pandangan kita sebelumnya. Kiblat ini bukan hanya arah fisik pendengar, ini simbol persatuan dan ujian kesetiaan umat. Ketiga, keutamaan bersolawat. Sya'ban adalah pengingat untuk terus memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Solawat itu amalan yang paling mudah diterima, mendatangkan berkah, dan menjadi sebab kedekatan kita dengan Nabi di akhirat kelak. Terakhir, manajemen waktu dan amalan. Meskipun Sya'ban sering dilalaikan, ia punya keutamaan besar, terutama dalam pengangkatan amal. Ini jadi motivasi kita agar tidak menyia-nyiakan waktu dan mengisi setiap kesempatan dengan amal soleh. Terakhir, keseimbangan dalam beragama. Penting bagi kita untuk selalu mengikuti arahan pemerintah atau ulama yang mewakili konsensus umat dalam hal-hal seperti penentuan awal bulan. Ini demi menjaga persatuan dan menghindari perpecahan di antara kita. Pendengar radio DKM Miftahul Jannah yang budiman, mari kita tutup dengan memanjatkan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan semoga kami semua dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh semangat untuk beribadah. Kami juga memohon agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, merahmati kedua orang tua kita, dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sajian kami kali ini. Nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya hanya di Radio DKM Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.